Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi menangkap pelaku mutilasi yang potongan tubuhnya ditemukan di Sungai Batang Anai, Padang Pariaman. Curi telepon genggam milik teman satu kontrakan. Seorang mahasiswa di Padang ditangkap polisi. Sedang asyik mengonsumsi sabu-sabu, seorang pengedar di Darmasraya ditangkap polisi. Polisi berhasil menangkap Satria Juanda alias Wanda, pelaku mutilasi yang potongan tubuh korbannya ditemukan di Sungai Batang Anai, Padang Pariaman. Pelaku diringkus di rumahnya di Pasar Usang, Lubuk Alung pada Kamis dini hari. Sedangkan potongan tubuh yang ditemukan di Sungai Batang Anai diduga adalah seorang perempuan muda bernama Septia Adinda, warga Balahilia, Kecamatan Lubuk Alung, Padang Pariaman. Tak disangka, saat diinterogasi polisi usai ditangkap, Wanda menyebut bahwa dirinya juga pelaku pembunuhan terhadap 2 gadis muda lainnya pada tahun 2024 lalu. Kuat dugaan, korbannya itu adalah Siska Oktavia dan Adek Gustiana. Kedua gadis yang berstatus mahasiswa di Padang itu dibunuh dan dibuang ke dalam sumur di rumahnya. Agar tidak tercium bau busuk, sumur di belakang rumahnya tersebut dicor secara berlapis. Namun Kapolres Padang Pariaman belum menjelaskan hubungan pelaku dengan para korbannya dan juga motif pembunuhan serta mutilasi yang dilakukan pelaku. Sampai saat ini satu pelaku. Ada korban lain nggak? Korban lain yang berhasil kami identifikasi baru 1. Untuk kasus lain ada nggak? Kasus lain ada dan ditemukan juga pelaku ini juga melakukan tindakan pembunuhan di 1 tahun sebelumnya. Hingga kini, polisi masih memeriksa pelaku secara intensif untuk mengungkap pembunuhan sadis yang dilakukannya terhadap para korbannya. Sebelumnya, warga Batang Anai, Padang Pariaman digegerkan dengan penemuan potongan tubuh yang tidak lengkap di perairan Kasang pada Selasa dan Rabu. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Seorang mahasiswa bernama Andi ini tak bisa berkutik saat ditangkap anggota Satreskrim Polresta Padang di pinggir Jalan Bypass, Kecamatan Koto Tangah, pinggiran Kota Padang, pada Selasa malam. Pelaku tak menyangka akan bertransaksi jual beli telepon genggam curiannya dengan seorang polisi yang menyamar. Hal ini terjadi karena pelaku mengiklankannya di media sosial. Alhasil, pelaku dan barang bukti langsung dibawa ke Mapolresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari keterangan pelaku kepada polisi, Andi nekat mencuri telepon genggam lawas yang berharga jutaan rupiah milik teman satu kontrakannya di daerah Batangkabung untuk membayar utang. Pencurian itu dilakukannya saat korban tertidur. Namun telepon genggam belum terjual. Pelaku lebih dulu ditangkap polisi. Telah kita amankan 1 orang pelaku pencurian handphone. Untuk pelaku merupakan mahasiswa di salah satu universitas yang ada di Padang. Dengan modus untuk pelaku mengambil handphone temannya sendiri yang berada di satu kontrakan namun beda kamar. Untuk pelaku sudah kita amankan, kita minta keterangan dan kita serahkan kepada unit Piket Sabuser. Pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Selain itu, pelaku juga terancam dikeluarkan dari kampusnya karena perbuatannya tersebut. Alfi melaporkan dari Padang. Sedang asyik mengonsumsi sabu-sabu,
Anggota Satres Narkoba Polres Darmasraya menangkap Dedi Artasaputra di rumahnya di Nagari Tarata Tinggi, Kecamatan Timpeh, Darmasraya pada Rabu siang. Polisi kemudian melakukan penggeledahan di dapur rumahnya dan menemukan barang bukti berupa alat untuk mengonsumsi sabu-sabu dan 1 paket kecil sabu-sabu yang ditemukan di dalam kantong celana Dedi. Selain dikonsumsi sendiri, sabu-sabu yang diperolehnya dari seorang bandar di Riau itu juga diedarkan kepada pelanggannya di Darmasraya. Setelah memastikan tidak ada lagi sabu-sabu di rumah tersangka, polisi kemudian menggiring tersangka ke Mapolres Darmasraya untuk diperiksa lebih lanjut. Benar telah diamankan 1 orang yang berinisial Das di wilayah Kecamatan Timpeh. Jadi penangkapan dilakukan pada saat pelaku sedang menggunakan narkotika jenis sabu. Kemudian pada saat dilakukan penggerebekan, petugas juga menemukan 1 paket sedang kemungkinan akan siap diedarkan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurungan paling lama 20 tahun penjara. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Gunung Merapi erupsi pada Rabu malam. Gunung aktif itu meletus dan menyemburkan api pijar yang mengejutkan warga sekitar. Ketinggian kolom abu pada erupsi kali ini mencapai 700 meter dari puncak. Dari rekaman seismograf, pos pengamat Gunung Merapi, erupsi terjadi pukul 8 malam lewat dengan durasi 1 menit 52 detik. Wali Nagari Bukit Batabuah menyampaikan bahwa erupsi Gunung Merapi tersebut mengagetkan warga sekitar. Karena saat erupsi terdengar suara dentuman keras dan terlihat pijaran api dari puncak gunung. Semalam terjadi erupsi Gunung Merapi yang sudah lama tidak erupsi. Ini cukup mengagetkan masyarakat sehingga masyarakat berlarian keluar rumah melihat secara langsung aktivitas Gunung Merapi ini. Dan ada yang melihat pijar api karena rumah mereka bergetar cukup kuat malam itu. Dan juga kami sebagai pemerintah tetap menghimbau kepada masyarakat Nagari Bukit Batabuah dan sekitarnya agar tetap waspada dan hati-hati. Dari data yang ada di pos pengamat gunung api di belakang Balok, selama bulan Juni terjadi 3 kali letusan dan 9 kali embusan dengan ketinggian kolom abu 250 meter hingga 700 meter. Petugas mengimbau masyarakat untuk selalu mematuhi aturan yang berlaku, terutama tidak melakukan aktivitas pada radius 3 km. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi.